Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, baru saja menyelesaikan kunjungan kerja ke India dan Malaysia untuk perkuat hubungan. Di India, Pak Presiden bertemu dengan Presiden Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Kunjungan itu hasilkan kesepakatan di berbagai sektor seperti teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, energi, dan infrastruktur. Dalam pertemuan itu, Indonesia buka karpet merah buat investasi India supaya dongkrak pembangunan Indonesia. Di Malaysia, Bapak Prabowo bertemu dengan Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pak Prabowo dapat penghargaan sebagai Darjah Kerabat Johor. Di sana, Pak Presiden bahas peningkatan kerjasama ekonomi, tenaga kerja, pendidikan, dan pertahanan. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia akan menjadi mitra sejajar atau hanya sekadar penyedia bahan mentah dan pasar bagi produk Malaysia dan India. Dari perjalanan diplomasi itu, kita bisa lihat ada keinginan Indonesia untuk perkuat posisi di Asia dan tentu bukan asal-asalan. Mengingat Indonesia punya segalanya, punya penduduk, punya wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang bisa jadi modal, bisa jadi kekuatan diplomasi. Berharap nantinya kita bisa dapat akses ke teknologi canggih dan pasar yang lebih luas. Meski begitu, tantangan internal di Indonesia sejauh ini masih sangat diragukan. Investasi Malaysia dan India bisa kena getahnya tentunya. Tapi kalau mau nekat, ya silakan saja sih. Yang pasti kita masih berhadapan dengan masalah internal yang cukup parah, mulai dari birokrasi yang rumit, regulasi yang masih berubah-ubah, infrastruktur yang masih terbatas, serta tenaga kerja yang masih belum banyak yang terampil, korupsi, proteksi pengusaha lokal, dan stabilitas politik. Jangan sampai kita cuma jadi tukang bangunan untuk proyek asing di tanah kita sendiri. Kita butuh ownership mindset alias pola pikir yang bertanggung jawab atas apa yang ada sekarang. Apakah investasi nantinya bisa bikin kita jadi lebih kuat atau justru seperti yang ada-ada, memperlemah kedaulatan ekonomi kita? Sebagai negara serumpun, masalah Malaysia dengan Indonesia sejauh ini masih jadi catatan yang tidak mudah dan masih menjadi perhatian, seperti isu tenaga kerja dan sengketa perbatasan. Apakah hubungan bilateral itu dapat mengarah pada kerja-kerja investasi jangka panjang atau sekedar seremonial aja? Indonesia punya potensi besar untuk bangkit sebagai macan Asia, tapi potensi itu nggak akan terwujud kalau kita cuma jadi pemain pelengkap dalam diplomasi global. Kalau kita benar-benar ingin menjadi macan, kita harus memperkuat posisi kita di Asia melalui kebijakan yang memberdayakan rakyat, bukan justru memberdayakan elit atau pihak luar. Bukan saatnya lagi Indonesia hanya jadi pasar dan penerima bantuan. Saatnya kita jadi negara yang mengarah pada perubahan di kawasan Asia. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah kunjungan ini menunjukkan Indonesia siap jadi macan Asia? Atau kita masih terjebak dalam posisi kucing pemalu yang takut melangkah? Hanya waktu yang akan menjawab.